Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video praktikum kali ini. Saya Salma Fatmawati akan membuat praktikum video mengenai korosi pada besi. Tujuan dari praktikum ini ialah untuk mengetahui apa sih yang menyebabkan korosi pada besi, dan yang kedua untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat menghambat atau meminimalisir korosi pada besi. Penasaran kan? Yuk simak pada praktikum video berikut ini. Cekidot. Oke, pertama-tama siapkan alat dan bahan. Di sini saya menyiapkan 5 cup yang masing-masing berisi air, garam, minyak, cuka, dan 1 cupnya lagi dikosongkan. Lalu saya juga menyiapkan paku, karet, serta plastik yang nantinya akan dijadikan sebagai penutup untuk cup. Selanjutnya, masukkan paku ke dalam tiap-tiap cup. Nah, langkah berikutnya, tutup masing-masing cup menggunakan plastik dan dipererat menggunakan karet. Setelah semua gelas plastik tertutup dengan rapat, langkah yang selanjutnya yaitu proses pengamatan yang akan dilakukan selama kurang lebih 3 hari untuk mengetahui apakah telah terjadi proses korosi pada paku dalam larutan setelah 3 hari. Nah, setelah proses pengamatan kurang lebih 3 hari, terlihat bahwa terjadi perubahan warna pada larutan dalam 3 gelas plastik, yaitu air, larutan garam, dan cuka. Nah, bisa dilihat ini adalah penampakan pada larutan air dan garam. Terlihat ada beberapa bercak hitam yang menandakan terjadinya korosi pada kedua larutan tersebut. Nah, selanjutnya pada cuka terlihat ada perubahan warna yang cukup signifikan pada larutan cuka. Sedangkan paku yang terdapat dalam wadah tanpa larutan tidak mengalami korosi. Begitu pula dengan paku dalam minyak. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ayo kita bahas bersama-sama. Korosi adalah proses rusaknya benda-benda logam yang diakibatkan oleh pengaruh lingkungan. Benda logam seperti besi dapat mengalami korosi apabila bersentuhan langsung dengan air, asam, ataupun perubahan suhu yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Proses korosi mengakibatkan oksida besi yaitu Fe2O3.X2O yang disebut juga sebagai zat karat. Secara elektrokimia, proses perkaratan besi itu adalah proses oksidasi logam besi yang diakibatkan oleh oksigen yang ada di udara. Berdasarkan dari proses praktikum yang tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan proses korosi terjadi. Yang pertama itu faktor air dan kelembaban udara. Air merupakan faktor yang penting untuk keberlangsungan proses korosi. Udara lembab yang mengandung banyak uap air dapat mempercepat proses korosi terjadi. Yang kedua ada faktor elektrolit. Elektrolit seperti garam, cuka, itu bisa menjadi media yang baik untuk proses terjadinya transfer muatan elektron. Elektron itu mengakibatkan elektron mudah diikat oleh oksigen di udara. Nah, dari penjelasan tadi, akhirnya kita tahu kan mengapa paku yang diletakkan pada larutan air, garam, cuka itu terjadi korosi. Nah, kemudian apa sih caranya agar kita bisa menghambat korosi bisa terjadi? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan supaya korosi itu tidak terjadi atau cara kita untuk menghambat korosi bisa terjadi. Yang pertama, kita bisa mengontrol wadah atau tempat agar tidak lembab dan agar tidak banyak oksigen. Yang kedua, dengan melapisinya menggunakan minyak, melapisinya menggunakan cat ataupun plastik. Lapisan minyak, lapisan cat, dan plastik itu dapat menghambat oksigen bisa masuk pada logam besi. Nah,
Kita dapat mengetahuinya dari praktikum yang tadi kita telah lakukan karena telah terbukti bahwa pada minyak dan pada ruangan tanpa larutan itu tidak terjadi korosi, pakunya masih putih bersih. Itu teman-teman. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasannya, dan kritik dan saran kalian sangat membantu. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih pelajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.